wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Hari ini apakah anak ibu semangat? Baik, pintar semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti biasanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1 yaitu tentang komponen ekosistem, dan pada pembelajaran yang kelima yaitu tentang daur hidup hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita tahu apa sih tujuan kita belajar tentang daur hidup hewan ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu agar anak-anak ibu bisa membuat peta pikiran tentang daur hidup hewan, dan setelah itu anak-anak ibu bisa membuat tulisan tentang daur hidup hewan secara benar, dan kemudian dapat membedakan yang mana sih metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna. Kemudian kita akan mempelajari tentang tangga nada yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan membaca teks tentang daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem yang memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Nah, berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah itu, cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contohnya yaitu jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain.
Nah, berdasarkan teks bacaan yang kita baca tadi, kita akan membuat sebuah peta pikiran tentang teks daur hidup hewan tadi. Nah, sebelum kita membuat peta pikiran, siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa sih itu peta pikiran? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, peta pikiran adalah salah satu langkah yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari teks yang kita baca. Contohnya yaitu kita tadi membaca teks tentang daur hidup hewan. Nah, setelah kita mendapatkan informasi dari teks tersebut, kita akan letakkan informasi tersebut di dalam kotak peta pikiran. Contohnya yaitu seperti yang ibu buat di papan tulis. Di sini daur hidup hewan. Nah, ibu akan membuat peta pikiran dari daur hidup hewan. Nah, yang pertama itu kita akan membuat kotak peta pikiran. Setelah itu kita isi kotak-kotak pikiran ini dengan informasi yang kita dapatkan dari teks yang kita baca yang tadi. Contohnya, informasi yang bisa kita dapatkan dari teks ini yaitu setiap hewan mengalami tahapan perkembangan yang tersendiri dan khas. Nah, itu kan salah satu informasi yang kita dapatkan dari teks membaca daur hidup hewan. Kita masukkan informasi kita tersebut di dalam kotak-kotak yang telah kita sediakan. Nah, begitulah kiranya cara untuk kita mendapatkan peta pikiran. Setelah kita bisa membuat peta pikiran, kita akan membahas tentang daur hidup hewan secara menyeluruh. Sebelumnya, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu semuanya, apa sih salah satu ciri dari makhluk hidup? Ya, betul. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu yaitu dengan berkembang biak. Nah, berkembang biak itu berarti menghasilkan suatu keturunan. Nah, keturunan tersebut nanti akan mengalami yang namanya tumbuh dan berkembang. Tahap pertumbuhan dan perkembangan itu yang dinamakan dengan daur hidup. Kemudian, tahap perkembangan itu ada yang mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, yang mengalami perubahan bentuk itu dinyatakan dengan ia mengalami yang namanya proses metamorfosis, sedangkan yang tidak mengalami perubahan bentuk ia dinamakan dengan tidak mengalami yang namanya proses metamorfosis. Coba anak-anak ibu perhatikan ke papan tulis ini. Nah, pertama, makhluk hidup itu akan berkembang biak. Nah, apa sih tadi berkembang biak? Berkembang biak itu makhluk hidup nanti akan menghasilkan suatu keturunan. Kemudian keturunan yang telah dihasilkan tadi dia akan tumbuh dan berkembang. Nih, tumbuh dan berkembang. Nah, pada tahap pertumbuhan dan berkembangan inilah nanti akan menjadi beberapa tahapan, yaitu ada yang mengalami proses metamorfosis. Nah, apa sih tadi proses metamorfosis? Nah, iya, pintar. Metamorfosis ini dia mengalami yang namanya perubahan bentuk. Selanjutnya, ada yang tanpa mengalami metamorfosis. Kenapa sih dia disebut tanpa mengalami metamorfosis? Ya, karena dia tidak mengalami perubahan di setiap tahapannya. Hanya saja dia menambah berat dan ukurannya saja. Makanya itu dia disebut tanpa metamorfosis. Nah, selanjutnya ini ada metamorfosis ini terbagi dua. Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kenapa dia dikatakan dengan metamorfosis sempurna? Ya, itu karena dia mengalami
perubahan bentuk di setiap tahapannya dengan sempurna. Dan kenapa pula sih dia disebut tidak sempurna? Karena dia tidak mengalami perubahan bentuk yang tidak sempurna di setiap tahapannya. Di sini Ibu ada beberapa contoh dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di sini ada metamorfosis sempurna dicontohkan yaitu kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu ini disebut mengalami metamorfosis sempurna? Ya, karena kupu-kupu ini dia mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya. Kita jelaskan ya sama-sama. Yang pertama itu kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa dia akan bertelur. Nah, kemudian setelah dia bertelur, dia akan menjadi larva atau bisa kita bilang dengan ulat. Nah, setelah itu dia akan menjadi pupa. Pupa ini bisa kita bilang seperti kepompong. Nah, setelah dia menjadi kepompong, kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa lagi yang indah dan terbang dengan bebas. Setelah itu ada metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, tadi dibilang kan dia mengalami metamorfosis yang tidak sempurna karena dia tidak mengalami perubahan di setiap bentuk tahapannya. Nah, di sini ada kecoa dewasa. Nah, dia tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya. Contohnya kecoa dewasa. Kecoa dewasa ini dia akan bertelur. Kemudian telur ini menetas dan kemudian menjadi nimfa satu yaitu bayi kecoa, dan setelah itu menjadi nimfa 2. Setelah itu menjadi kecoa dewasa 1 dan selanjutnya baru menjadi kecoa dewasa lagi dan kemudian baru nanti ia akan bertelur lagi. Nah, di sini Ibu ada membawa satu contoh dari metamorfosis. Nah, menurut anak-anak Ibu semua, lalat ini dia mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, benar. Lalat ini dia mengalami yang namanya metamorfosis sempurna. Karena lalat ini dia mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya. Dia berubah bentuk, ya kan? Kita jelaskan. Pertama, lalat dewasa. Lalat dewasa ini dia akan bertelur. Nah, setelah dia bertelur, telur ini akan menetas. Kemudian jadilah yang namanya larva. Setelah dia menjadi larva, dia akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah menjadi pupa, dia akan menjadi lalat dewasa lagi. Sama halnya dengan proses yang dialami oleh si kupu-kupu. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah mengerti tentang tahap metamorfosis dan apa juga itu daur hidup hewan? Ya, pintar semuanya. Anak-anak Ibu sudah memahami proses metamorfosis dan daur hidup hewan yang tadi. Apakah anak-anak Ibu masih semangat? Ya udah, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Tadi kita telah melakukan yang namanya tepuk semangat. Pasti anak-anak Ibu semua sudah semangat untuk belajar. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang tangga nada. Nah, tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Dia disebut tangga nada apabila memiliki 8 tingkatan nada. Contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, perbedaan tangga nada mayor dan minor itu diantaranya tangga nada mayor dia dimulai dari nada si atau do, sedangkan tangga nada minor dia akan dimulai dari nada la.
Perbedaan lainnya yaitu pada saat dimainkan atau dibunyikan. Pada saat dimainkan tangga nada minor, dia akan berkesan sedih dan suasana sendu dan juga haru. Contohnya yaitu pada lagu Terima Kasihku dan lagu Syukur. Nah, salah satu contoh dari tangga nada mayor itu adalah lagu Terima Kasihku. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasihku. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan. Nah, itu adalah salah satu dari bait lagu Terima Kasihku. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tangga nada minor itu dia memang berkesan sedih dan juga suasananya itu haru dan juga sendu. Nah, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf dan Ibu harap anak-anak Ibu semuanya dapat mengerti apa yang kita pelajari. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.